Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak. Kasus yang kami ambil yaitu kasus ASN yang live TikTok saat jam kerja. Untuk anggota kelompok kami ada Iva Maulida Dwi Halia, NDH 01. Yang kedua ada Intan Pandini, NDH 02. Yang ketiga ada Jayanti Heriana Utami, NDH 03. Yang keempat ada Muhammad Faik Nabil, NDH 04. Dan yang terakhir, Nazwa Melia Azahra, NDH 05. Untuk latar belakang kasusnya, pada tanggal 5 Mei 2026, beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan tiga orang ASN, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Provinsi Sulawesi Barat sedang melakukan siaran langsung atau live TikTok di dalam kantor saat jam kerja. Untuk identifikasi kasusnya, video viral tanggal 5 Mei 2026 tersebut, yaitu 3 ASN di Spoparekraf Sulbar melakukan siaran langsung di TikTok menggunakan seragam dinas di ruang kantor saat jam kerja. Respon negatif masyarakat terhadap video tersebut menimbulkan kecaman dari masyarakat karena dianggap tidak pantas dan tidak profesional bagi seorang aparatur sipil negara. Namun, salah satu oknum merespon dengan nada nyinyir. Dalam hal ini, perhatian publik yaitu video tersebut cepat menyebar dan menjadi sorotan nasional. Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama, citra ASN rusak di mata masyarakat. Yang kedua, memicu kemarahan netizen. Dan yang ketiga, kepala dinas memberikan teguran langsung. Selanjutnya terkait analisis pelanggaran nilai berakhlak. Dari sisi berorientasi pelayanan, ASN tidak melayani masyarakat, malah sibuk konten pribadi saat jam kerja. Kedua, akuntabel. ASN tidak bertanggung jawab atas waktu dan tugas negara atau kurang disiplin. Ketiga, kompeten. ASN tidak fokus mengembangkan kompetensi kerja. Keempat, harmonis. ASN bersikap nyinyir dan menghina netizen merusak harmoni dengan masyarakat. Kelima, loyal. ASN tidak mengutamakan kepentingan negara dan publik. Keenam, adaptif. ASN tidak adaptif terhadap etika digital ASN di era digital. Ketujuh, kolaboratif. ASN tidak mendukung tim kerja, malah memberi contoh yang buruk. Kemudian untuk analisis penyebab ada faktor individu, antara lain kurangnya kesadaran dan disiplin diri, kebutuhan pengakuan atau mencari popularitas di medsos, ada rendahnya pemahaman etika ASN. Untuk penyebab dari faktor organisasi ada pengawasan internal yang lemah, belum adanya aturan ketat atau sosialisasi yang masif, budaya kerja yang masih longgar di beberapa organisasi. Kemudian untuk analisis penyebab faktor eksternal ada pengaruh kuat media sosial TikTok, akses internet di kantor mudah, dan tren konten kreator yang merambah ke ASN. Selanjutnya, untuk solusi jangka pendek, yang pertama, teguran tertulis dan permintaan maaf ke publik. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala. Yang ketiga, pembinaan insentif. Untuk solusi jangka panjang, yang pertama, sosialisasi rutin nilai berakhlak dan etika digital. Yang kedua, pemasangan CCTV dan monitoring penggunaan media sosial. Yang ketiga, pembuatan SOP khusus penggunaan medsos di jam kerja. Yang keempat, sistem reward bagi ASN teladan. Untuk yang terakhir, yang kelima, integrasi nilai berakhlak ke dalam penilaian kinerja tahunan. Untuk kesimpulan, internalisasi nilai berakhlak sangat penting di era digital ini. Aparatur sipil negara harus menyadari bahwa setiap perilaku, termasuk di media sosial, mencerminkan institusi pemerintah. Jika nilai ini diterapkan dengan baik, citra ASN akan semakin baik di mata masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.